semuanya, kembali lagi bersama saya Pinem Excellent. Ya, kali ini kita kembali ya. Hari ini gimana? Apakah cuan hari ini buat teman-teman semua? Ya, saya harapkan teman-teman bisa cuan ya secara konsisten. Apalagi dengan teknik unfold ya, sedikit demi sedikit kita terus belajar untuk bisa menganalisa saham dengan teknik analisa volume. Seperti itu dia ya. Saya secara pribadi hari ini cuan lumayan teman-temannya, ada di dua saham, yaitu ada saham Doit juga dan saham Indo seperti itu. Jadi ya lumayan ya, sudah jualan juga ya, besok kita eksekusi kembali. Seperti itu dia. Berikutnya adalah saya mengucapkan selamat buat yang udah eksekusi saham Hexa dan BTPN ya, di mana saham Hexa dan BTPN itu dia itu memberikan profit ya, walaupun ya sedikit ya, yang dimana itu edukasinya kemarin ya, mudah-mudahan ini masih bisa berlanjut naik. Seperti itu dia, harapan kita begitu, karena dia masih terus tetap melakukan akumulasi secara masif teman-teman, seperti itu. Nah, saya sampaikan kepada Anda, akumulasi masif hari ini adalah terjadi pada tanggal ya, selama sepekan juga, dimana itu dari tanggal 8, 13, 14, 15, dan 18. Saya ulangi sekali lagi, tanggal 8 Maret, 13, 8, 14, 15, dan 18 Maret. Seperti itu teman-teman. Apa-apa aja sahamnya, ini dia saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama itu adalah saham Goto. Ya, saham Goto ini teman-teman bisa kita lihat sama-sama ya. Dia sudah melakukan akumulasi masif, kita lihat dari mulai tanggal 8 ya. Tanggal 8 adalah selalu dia membuat pro buy. Dari 69 ke 70 ada pro buy, memang di sini tidak ada pro buy ya, tapi di sini maksimal pro buy-nya 67 ke 70 pro buy, 68 ke 71 ada pro buy, 69 ke 73 ada pro buy. Yang perlu teman-teman pahami di sini untuk melihat situasi ini adalah apabila dia membuat pro buy, tentu volumenya harus besar. Seperti itu teman-teman. Karena konteksnya adalah kita di pasar saham ini, terutama kita ya, di pasar saham ini umumnya retail itu kan antri teman-teman. Pola pikirnya harus dipakai begitu. Retail itu antri. Lihat retail yang beli saham BBCA, BBRI, kecuali gorengan ya. Gorengan kan nggak terlalu banyak, volumenya juga nggak terlalu besar. Umumnya, Anda juga lah saya sampaikan. Anda kan umumnya dalam analisa saham itu kan antri, seperti itu maksud saya. Jadi kalau dia antri, pola pikir yang harus kita ciptakan adalah ketika saham itu naik, berarti bukan retail yang naikkan, artinya bandar. Artinya apa? Kalau saham itu naik, itu sangat peluang teman-teman. Ya, kalau sahamnya naik ya dari harga low terendahnya, itu sangat peluang karena yang menaikkan itu adalah bandar. Seperti itu dia. Makanya perlu kita melihat yang namanya itu pro buy. Pro buy itu adalah contohnya seperti ini ya. Dia dari 69 ke 73. Lihat aja di sini trade book-nya. Nah, dari 69 ke 73 ini ya, ini volumenya. Volumenya ini berapa banyak? Seperti itu. Jadi volumenya ini berapa banyak, di-compare dengan volume distribusinya yang disebut dengan low sell. Nah, hasilnya itu adalah kita akan tahu kemana arah sahamnya besok dari volume yang terjadi. Apabila volume pro buy-nya kecil, otomatis harga sahamnya akan bergerak turun dulu. Tapi kalau apabila pro buy-nya besar, ya lebih dominan pro buy atau volume akumulasi, maka harga sahamnya juga bisa naik, teman-teman. Seperti itu adalah dia Goto. Maka untuk saham Goto ini saya tentukan adalah di mana dia sudah naik dari 63 terendahnya teman-teman. Ya, 63 terendahnya itu ada di sini teman-teman ya. Oke, ya di sini teman-teman ini. Di tanggal 5 dia terendahnya 63 ya, dan dia naik di sini sudah naik 17% dan konsisten terus naik ya. Walaupun ada penurunan sedikit tapi dia naik lagi ya, di mana naiknya itu sekitar 15,41%. Dengan peta yang saya buat adalah support pertahanannya ada di harga 70 ya, support kuatnya ada di harga 66. Artinya apabila saham ini breakdown dari 70 akan mencoba ke 66 dengan target sell yang saya tentukan terdekat adalah 77 dan 82 untuk saham Goto. Seperti itu teman-teman. Oke? Yang berikutnya adalah saham BFIN, BFI Finance Indonesia ya. Di mana dia teman-teman, dia itu memulai supportnya itu dari harga 11.90 dengan cuan sebesar sampai saat ini adalah sekitar naiknya sudah 8,81%. Itu tanggal berapa di sini teman-teman? Tanggal 31 ini ya. 11.90 terendah, lalu dia mantul sampai 1.300, sudah mencapai 8,81%. Dari sisi volumenya teman-teman, perpindahan antara satu broker ke 3 broker ini belum terjadi teman-teman. Jadi ini masih akan sideways lagi terlebih dahulu. Dari hitungan volume saya hitung ini belum terjadi, masih dipegang oleh satu broker ini. Tentunya ini bisa dilirik karena mungkin
mungkin saja ya sebentar lagi dia mau bagi dividen atau bagaimana, itu bisa dilirik teman-teman ya, seperti itu. Dengan support yang saya tentukan adalah support pertahanannya di 12.60, support kuatnya di 12.30, dan TSP terdekatnya tentunya di harga 13.65 dan 14.60 seperti itu ya. Itu untuk saham Bevin. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke saham selanjutnya adalah saham Maha ya. Oke, Mandiri Herindo Adi Perkasa. Nah, saham Maha ini sudah naik cukup fantastis, teman-teman. Tapi dari sisi volume ini sangat bagus. Ya, dari sisi volume menurut saya ini sangat bagus dan masih berpotensi untuk naik kembali. Jadi ini memang sangat layak untuk diperhitungkan, teman-teman, saham Maha ini ya. Menurut saya seperti itulah. Tapi ya teman-teman, ini semuanya disclaimer ya, teman-teman analisa ulang kembali seperti itu. Di mana saham Maha ini sudah naik dari harga 163 teman-teman. Itu dari sini ya, di tanggal 23, 163 terendahnya dia langsung naik dengan volumenya cukup besar. Anda seperti saya sampaikan, kalau dia membuat pro-buy, lihat pro-buy-nya ini selalu ketika dia membuat pro-buy 190, 196 dia jutaan lot, begitu juga yang ini juga jutaan lot, begitu juga ini jutaan lot, begitu. Jadi artinya volumenya ini cukup banyak mengakumulasi seperti itu teman-teman untuk saham Maha. Tentunya ini secara akumulasi masif sudah dilakukan dari tanggal 8 Maret hingga sampai saat ini 18 Maret seperti itu. Selama sepekan saya lihat ada akumulasi masif, makanya saya sampaikan kepada teman-teman dengan petanya adalah supportnya di 188, lalu support kuatnya di 181, yang tadi 188 support pertahanan ya, dengan target sell terdekat saya sampaikan adalah 212 dan 226. Semoga bisa harga sampai di sana, kita pantau nanti saham Maha ini. Kita lanjut yang berikutnya. Ada saham TBLA yang saya analisa secara analisa volume melakukan akumulasi masif selama sepekan. Perlu kita ketahui apa yang terjadi pada TBLA ini. Apakah memang dia sedang melakukan akumulasi secara masif saat ini menuju yang mungkin sebentar lagi ada kalah membagikan dividen? Mungkin saja. Maka perlu kita lihat teman-teman aksi dari corporate action saham-saham tersebut. Seperti itu dia. Saham TBLA ini belum naik terlalu tinggi, teman-teman. Dia masih dari harga terendahnya, di mana itu di 645, teman-teman ya. Harganya 645, teman-teman. Tanggal 15. Ya, tanggal 15 Februari 645, tapi volumenya masih kecil. Artinya dia masih melakukan akumulasi masif dan saham ini belum berpindah, masih dipegang oleh satu broker, di mana dia baru naik 5,1% ya. Maka dengan itu saya sampaikan sama Anda, peta dari saham TBLA ini adalah ya, support pertahanannya itu ada di harga 645 dan support kuatnya ada di harga 615. Dengan target sell yang saya tentukan untuk TBLA, tentunya ini masih lama karena ini masih melakukan akumulasi secara masif dan sideways ya, volumenya juga nggak terlalu mendukung, nggak terlalu besar. Target sell yang saya tentukan adalah 710 dan 790. Seperti itu teman-teman untuk TBLA. Yang berikutnya ada 3 saham lagi. Yang berikutnya adalah OBMD. Ya, bagaimana dengan peta OBMD? Ya, siap. OBMD ini saya secara pribadi sangat puas dulu pernah cuan di saham OBMD ya. Ya lumayan cuannya ya. Dari cuan dari menjual warannya yang saya tebus menjadi induk ya. Saham OBMD ini sangat fantastis dulu kayak cuannya. Puji Tuhan sekarang hari ini saya lihat dia sudah memulai lagi yang namanya akumulasi masif. Bagaimana akumulasi masif Pak Pinem? Perhatikan selalu dia. Selama sepekan ini dia selalu membuat pro-buy. Tapi hari ini volumenya cukup besar, hari-hari sebelumnya tidak. Artinya adalah pondasi ini sepertinya sudah mulai selesai dan hari ini, tepat hari ini saya sampaikan sama Anda, sudah berpindah dan yang pegang oleh 3 broker seperti itu. Ada satu broker yang pegang untuk memegang support awal, lalu yang berikutnya adalah 3 broker teman-teman, seperti itu ya. Di mana peta dari saham OBMD ini saya sampaikan kepada Anda adalah saham OBMD terlebihnya dulu adalah dia naik dari harga terendahnya itu di 250 teman-teman ya. Di harga 250 itu ada di sini ya, di tanggal 15 akhirnya dia naik ke 266 280 dengan kenaikan sekitar 11,85% ya. Maka peta dari saham OBMD saya sampaikan sama Anda adalah
supportnya ada di harga, support pertahanan di harga 266, support kuatnya ada di harga 250 secara hitungan volume, dan target sell terdekatnya ada di harga 300 dan 316. Seperti itu dia teman-teman untuk saham OBMD. Lalu yang berikutnya ada dua saham lagi, yang berikutnya adalah saham Nelly. Apa yang terjadi dengan emiten pelayaran ini? Kenapa dia melakukan akumulasi masif selama sepekan? Itu bisa kita tengok nanti teman-teman. Apakah memang dia dalam waktu dekat ini membagikan dividen atau tidak, sehingga proksinya sudah melakukan akumulasi, bisa kita pantau bersama-sama. Nelly sama teman-teman ya, saham Nelly ini sudah naik dari harga low terendahnya di 486 yang itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2024 ya. Sahamnya sudah naik, saham ini sudah membuat yang namanya adalah support awal ya, tapi belum pindah broker teman-teman. Jadi ini bisa masih lama. Yang udah pindah broker tadi itu adalah seperti saham Goto, itu sudah dikelola oleh lebih dari satu broker ya. Support awalnya sudah aman dia buat. Lalu yang berikutnya ada saham Maha, lalu berikutnya ada OBMD. Kalau Nelly ini belum, jadi ini akan masih lama, masih membuat support awal dia. Pantau yang punya saham Nelly. Semoga bisa memberikan cuan kepada Anda dengan support yang saya tentukan, support pertahanannya di harga 494, lalu support kuatnya di harga 486 dengan target sell terdekat saya tentukan adalah 555 dan 600. Seperti itu teman-teman. Oke, dan yang terakhir adalah saham Prim. Nah, emiten kesehatan rumah atau rumah sakit ini teman-teman, rumah sakit Royal Prima ya, juga sudah membuat kenaikan yang fantastis. Di mana saham ini sudah naik cukup tinggi dari harga 61 teman-teman dari sini. Ya, 61 di tanggal 31 ya. 31 Januari dan hari ini dia di harga 74. Kenaikan dari harga 61 itu ke 74 sekitar 20,83% seperti itu. Akan tetapi saya melihat peluang dari sini masih cukup besar ya. Ini sahamnya sudah pindah menjadi dikelola oleh 3 broker ya. Ini sangat berpeluang menurut saya, masih bisa bereuforia teman-teman untuk saham Prim. Hanya saja mungkin masih butuh barang ya, dikarenakan ini termasuk ya dalam gorengan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini atau pekan depan bisa memberikan cuan kepada kita saham Prim yang buat tertarik. Yang tertarik dengan saham Prim dapat dipantau teman-teman. Seperti itu dia. Oke, itu dia yang saya sampaikan. Dengan peta yang saya tentukan adalah support pertahanannya ada di harga 69, support kuatnya harga di harga 66, dengan target sell terdekat saya sampaikan adalah di 80 dan 88. Nah, itulah dia teman-teman untuk saham-saham yang melakukan akumulasi masif selama sepekan dari tanggal 8 Maret, 13 Maret, 14 Maret, 15 Maret, dan 18 Maret. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan pantau sahamnya. Apabila Anda sudah punya sahamnya, tentu saja cuan depan mata. Apabila Anda yang nyangkut di saham tersebut, yang saya sampaikan ini, berharap Anda bisa sudah melakukan fresh down agar nanti ketika dia melakukan kenaikan Anda bisa keluar dengan cuan. Seperti itu. Apabila Anda belum memiliki sahamnya, silahkan analisa ulang kembali sesuai trading plan Anda. Disclaimer on terhadap setiap analisa yang saya bagikan, keuntungan dan kerugian menjadi masing-masing tanggung jawab trader. Seperti itu teman-teman. Oke, itu saja dari saya hari ini. Salam dari saya, Pinem Excellent.